Selamat siang, salam sejahtera kepada kita semua. Saya selaku panitia MC pada siang hari ini kepada seluruh peserta Resident Scientific Meeting Ponas Perhati KL, selamat datang, dan sebagai MC atas nama panitia saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh penguji dan moderator. Pada sesi Resident Scientific Meeting siang hari ini yang akan berperan sebagai moderator adalah Dr. Sintasari Ratunanda, SPT TKL Konsultan. Kemudian selaku penguji yang lainnya adalah Dr. Irwan Kristiono, SPT TKL Konsultan, dan Dr. Yohan Levia Magdi, SPT TKL Konsultan. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya sesi akan saya serahkan kepada moderator. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih MC. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa dulu yang sudah ada seluruh peserta kasus rinologi, para residen scientific presentation, dan para penguji, Dr. Irwan, Dr. Yohan. Terima kasih. Untuk tidak berlama-lama kita akan memulai presentasi dari Dr. Muhammad Iqbal ya, dengan nasal foreign body Leach Hemodipsa Management in 4 years old patient. Kepada Dr. Muhammad Iqbal, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal dari Universitas Syah Kuala, Banda Aceh, Indonesia, akan mempresentasikan laporan kasus dengan judul Manajemen Benda Asing Hidung, Pacat atau Hemodipsa pada anak usia 4 tahun. Sebagai pendahuluan, benda asing hidung merupakan salah satu kasus kegawat daruratan di bidang THT-BKL yang paling sering terjadi pada anak-anak. Berdasarkan sifatnya, benda asing hidung diklasifikasikan menjadi benda asing hidup dan benda asing mati. Berdasarkan asalnya, benda asing hidung diklasifikasikan menjadi benda asing hidung eksogen dan benda asing hidung endogen. Kita akan membahas sedikit tentang pacat. Pacat atau Hemodipsa merupakan salah satu spesies dari kelas Hirudinea, di mana Hirudinea adalah kelas dari anggota hewan tidak bertulang belakang. Dan salah satu benda asing hidup, di mana rongga hidung adalah salah satu daerah yang ideal untuk pacat dikarenakan suplai darah yang cukup dan kelembaban tinggi serta suhu yang sesuai. Selanjutnya, spesies pacat yang hidup di air tawar, air laut, dan darat. Kemudian pacat yang menyerang mukosa menggunakan penghisap darah. Dan yang terakhir, pacat yang ukurannya bisa membesar hingga 89% dari ukuran tubuh aslinya saat menghisap darah. Untuk laporan kasus, seorang anak laki-laki usia 4 tahun dirujuk dari pusat pelayanan primer dengan keluhan pacat di dalam hidungnya. Pasien dengan riwayat mimisan 3 hari yang lalu lebih kurang sebanyak setengah sendok teh dari kafumnasi sinistra. Hidung tersumbat. Pada awalnya pacat sudah dicoba keluarkan di pusat pelayanan primer, namun gagal. Selanjutnya, pasien dirujuk ke rumah sakit untuk penata laksanaan selanjutnya. Pasien dijadwalkan untuk diekstraksi benda asing hidung dengan general anestesi dikarenakan pasien tidak kooperatif. Untuk pemeriksaan fisik, pada kafumnasi sinistra ditemukan mukosa udem. Didapatkan sekret pada kafumnasi sinistra. Benda asing pacat terlihat namun kemudian menghilang setelah terkena pantulan cahaya lampu. Pasien kita diagnosis dengan suspek benda asing hidung pacat pada kafumnasi sinistra. Kemudian dilakukan tindakan ekstraksi benda asing. Untuk prosedur tindakan, pasien dalam general anestesi dilakukan identifikasi kafumnasi. Selanjutnya dilakukan pemasangan tampon, silokain, adrenalin selama 10-15 menit untuk melumpuhkan pacat. Kemudian diidentifikasi benda asing hidung dengan bantuan endoskopi. Selanjutnya pacat dijepit dengan forceps Hartmann dengan bantuan endoskopi.
evaluasi kafumnasi untuk menilai ada tidaknya laserasi pada kafumnasi. Telah dilakukan ekstraksi benda asing hidung, pacat, dengan bantuan endoskopi dalam general anestesi, tidak ada komplikasi pasca operasi dan follow-up didapatkan hasil yang baik. Sumber literatur didapatkan dari buku dan jurnal penelitian serta guideline dengan kriteria inklusi, ekstraksi dengan nasoendoskopi, benda asing, dan kafumnasi. Dan kriteria eklusi, ekstraksi benda asing tanpa nasoendoskopi. Metode mengekstraksi pacat, yang pertama menggunakan efedrin dan adrenalin. Yang kedua, dijepit pada titik tengah tubuh pacat. Yang ketiga, menggunakan semangkuk air di depan vestibulum. Yang keempat, menggunakan air yang direndam tembakau di depan vestibulum. Pasien merupakan anak laki-laki usia 4 tahun. Ini sesuai dengan penelitian Shintigawa dan kawan-kawan bahwa sebagian besar benda asing hidung terdapat pada kelompok usia 2-5 tahun. Untuk prevalensi kejadian paling sering pada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Pasien ini dilakukan ekstraksi benda asing hidung dengan bantuan endoskopi. Ini sesuai dengan penelitian Howe dan kawan-kawan, di mana keuntungan dari endoskopi yaitu visualisasi yang lebih baik. Tujuan dilakukan ekstraksi dengan bantuan endoskopi pada benda asing hidung diharapkan tidak ada benda asing yang tertinggal pada saat dilakukan ekstraksi, sehingga menyebabkan terbentuknya rinolit. Pemasangan tampon silokain sesuai dengan penelitian White dan kawan-kawan bahwa pemasangan tampon silokain berfungsi untuk imobilisasi dari pacat sehingga pacat lebih mudah diekstraksi. Sebagai kesimpulan, pacat di kafumnasi merupakan kasus emergensi terutama pada anak, sehingga harus segera ditata laksana untuk mencegah dari komplikasi berlanjut. Ekstraksi benda asing hidung dapat dilakukan dengan general anestesi dan dengan bantuan endoskopi jika dibutuhkan. Tata laksana benda asing hidung harus didasarkan oleh pertimbangan klinis yang tepat dan cepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Iqbal ya sudah bergabung. Silakan untuk kesempatan kali ini Dokter Irwan untuk memberikan pertanyaan. Mungkin kita ada 5 kasus. Mungkin pertanyaan kita batasi 1 ya, Dok, semuanya penguji, sehingga nanti kita berurutan saja. Untuk kesempatan kali ini silakan Dokter Irwan. Ya, terima kasih. Selamat siang, Dr. Sinta. Selamat siang, Dr. Iqbal. Saya hanya satu saja. Teknik daripada sedikit, Dok. Pengambilan pacat ya. Kalau saya tahunya sih ya, lintah ya. Saya pertama kali baca bingung pacat ini apa gitu ya. Oke, itu istilah di sana ya. Kegagalan yang pertama, kemudian keberhasilan dengan endoskopik. Apakah ada faktor tertentu ataukah hanya karena menggunakan endoskopik menjadi lebih berhasil? Menurut Dr. Iqbal gimana? Mohon izin menjawab, Dokter. Izin dokter, pasien ini sebelumnya sudah ditata laksana di pelayanan primer, dokter, di mana di puskesmas dokter tempatnya. Kemudian gagal, dokter. Mungkin salah satu penyebab kegagalan ini adalah merupakan kekurangan dari peralatan, dokter, yang tidak memadai mungkin di pelayanan primer, sehingga pasien ini menuju ke kita, dokter, ke pelayanan sekunder, dokter. Awalnya kita mau ekstraksinya tanpa general anestesi, dokter. Namun karena si anak kurang kooperatif sehingga kita harus menata laksananya dengan general anestesi. Kemudian yang kedua, dikarenakan pasien ini sudah pernah ditata laksana di pelayanan primer namun gagal, sehingga menyebabkan mukosa dari kafumnasi pudem, dokter, sehingga sulit kita melakukan identifikasi untuk benda asingnya sendiri, sehingga kita membutuhkan guiding dari endoskopi, dokter. Terima kasih, dokter. Ya, terima kasih.
kasih Dokter Irwan. Mungkin kita ada 1 menit untuk mengisi ini. Terima kasih Dokter Iqbal. Tapi jangan keluar dulu. Kalau nanti ada waktu mungkin bisa ditanya lagi ya. Kita Terima isi kasih dulu banyak, Dokter. 1 menit ya. Sama-sama. Saya boleh nanya apa? Nanti giliran kedua ya, Dokter Irwan, biar takut waktunya nggak cukup. Siap. Ya, baik. Untuk kesempatan kedua, Dr. Dewi Gemala Wahab akan membawakan tentang combined external endoscopic approach of orbital and nasal porous body. Untuk Dr. Dewi, silakan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Profesor dan Dokter. Saya Dewi Gemala Wahab dari Departemen Ilmu Kesehatan TTBKL Universitas Hasanuddin Makassar akan membawakan laporan kasus mengenai pendekatan gabungan eksternal endoskopi pada benda asing orbita dan nasal. Insiden dari cedera penetrasi oleh benda asing intraorbita bervariasi mulai dari 6 hingga 50% pada trauma orbita atau kasus trauma maksilofacial. Benda asing orbita dan nasal sering ditemukan pada UGD dan merupakan kejadian yang tidak disengaja. Pemeriksaan CT scan kepala dapat secara tepat melokalisasi benda asing dan hubungannya dengan struktur di sekitarnya. Pendekatan eksternal merupakan yang paling banyak digunakan. Kemajuan teknologi berkembang secara bertahap dan memungkinkan untuk dilakukan prosedur minimal invasif seperti operasi dengan menggunakan endoskopi. Laporan kasus ini ditulis untuk berbagi pengetahuan mengenai penggunaan pendekatan gabungan eksternal endoskopi sebagai tata laksana yang tepat untuk kasus benda asing orbita dan nasal. Laporan kasus, seorang pria datang ke rumah sakit setelah terkena busur 1 hari yang lalu, tertancap pada bagian inferolateral mata kanan. Pasien dikonsulkan oleh spesialis mata, ditemukan pergerakan bola mata normal, nyeri ada jika digerakkan, bola mata utuh, ketajaman visual kanan 20/40, kiri 20/25, tekanan intraokular 17/16. Pada pemeriksaan endoskopi tidak menunjukkan adanya perdarahan pada vitreous. Pada pemeriksaan CT scan, tampak mental density berbentuk linear yang masuk melalui margo lateral kafum orbita kanan, melewati antara inferior kafum orbita, sinus maxillaris kanan hingga inferior sinus sphenoidalis kiri, dengan kedalaman tip dari insersi sejauh kurang lebih 8,52 cm. Pada CT scan 3 dimensi, benda asing tertancap mulai dari daerah inferolateral orbita, menembus dinding medial orbital dan septum hingga ke kafum nasi sinistra. Manajemen yang kami lakukan adalah ekstraksi benda asing busur dengan pendekatan gabungan eksternal endoskopi disertai debridement pada luka area inferolateral mata kanan, operasi join dengan TS mata. Pada temuan intraoperatif, nasoendoskopi menunjukkan benda asing tertancap mulai dari daerah inferolateral orbita, menembus septum setinggi koana sampai menembus ethmoid. Setelah ekstraksi, dapatkan busur sepanjang 16 cm. Berikut adalah gambaran post-operasi pasien, follow-up setelah 1 hari dan 2 bulan setelah operasi. Bagaimana tata laksana yang tepat untuk kasus benda asing orbita dan nasal? Kami menggunakan literatur dengan kata kunci benda asing orbita dan nasal diperoleh dari PubMed menggunakan format PICO. Ditemukan 231 jurnal dan 19 literatur yang relevan dengan laporan kasus. Kriteria inklusi, tata laksana benda asing orbita dan nasal dipublish 10 tahun terakhir, tersedia full text dengan kriteria eksklusif review artikel. Penilaian kritis untuk Yu Tae Hwang dan kawan-kawan 2021 pada laporan kasusnya 36 tahun dengan pembengkakan yang signifikan pada mata kanan dan edemosis, ketajaman visual 20/50, dilakukan CT scan 3 dimensi dan endoskopi transnasal kombinasi dengan pendekatan transorbita eksternal serta sayatan yang dibuat untuk sudut baru yang jauh dari saraf optik. 6 hari post-operasi, ketajaman visual meningkat menjadi 20/25 pada mata kanan, gerakan ekstraokular meningkat dengan batas aduksi 10%. Cakapan Prom Sopa dan kawan-kawan 2019 pada laporan kasusnya, wanita 26 tahun dengan luka tembak yang tidak disengaja di mana peluru tertancap pada mata kiri, dilakukan CT scan dan pendekatan endoskopi transnasal dengan bantuan navigator serta sayatan preorbital. Tidak ada komplikasi pasca operasi yang ditemukan.
Muhammad Al-Said dan kawan-kawan 2018 pada laporan kasusnya laki-laki 41 tahun dengan luka akibat pisau pada wajah, lakukan CT scan 3 dimensi, serta pendekatan ekstraoral, osteotomi vertikal dari tepi orbital ke dinding anterior sinus maxillaris, dan pendekatan transkutaneus. Pada bulan pertama post-operasi, pasien pulih dengan cepat tanpa gejala infeksi, dan follow-up 2 tahun pasca operasi, pemeriksaan radiografi menunjukkan penyembuhan tulang dari defek sebelumnya pada tepi orbita. Diego Escobar dan kawan-kawan pada tahun 2016, di laporan kasusnya, wanita 41 tahun dengan riwayat 2 tahun edem pada mata kiri disertai eritem, renoreade mukopurulen, obstruksi nasi, dan tidak disertai keluhan pada mata. Dilakukan CT scan 3 dimensi, pendekatan transnasal transetmoid disertai pelebaran kom, reseksi parsial dari konka medial bullosa, antrostomi sinus maxillaris, dan etmoidektomi anterior. Pada follow-up, pasien tidak ada keluhan dan tidak menunjukkan episode tambahan selulitis orbita kiri hingga saat ini. Pada kasus benda asing orbita dan nasal, jarang terjadi jika busur tertancap pada rongga orbita tanpa menyebabkan kerusakan pada struktur orbita seperti yang ditemukan pada kasus ini. Pendekatan eksternal memerlukan sayatan pada kulit, osteotomi, dan perubahan struktur orbita yang signifikan. Teknik endoskopi transnasal dianggap sebagai pilihan untuk manajemen saraf optik dan kompartemen orbita untuk berbagai penyakit pasca trauma, inflamasi, infeksi, atau tumor. Selain itu, dengan sedikit bekas luka luar dan mempertahankan kosmetik. Endoskopi transnasal merupakan prosedur yang aman, tidak merusak, dan mudah karena memberikan visualisasi yang tepat. Pada pasien kami dilakukan ekstraksi benda asing busur dengan pendekatan gabungan eksternal endoskopi serta debridement pada luka area inferolateral mata kanan. Sedangkan pada literatur, Yote Huang dan kawan-kawan 2021 melakukan endoskopi transnasal kombinasi dengan pendekatan transorbita eksterna serta sayatan baru yang membuat sudut baru sedikit jauh dari saraf optik. Cekapan Promsopa dan kawan-kawan 2019 melakukan pendekatan endoskopi transnasal dengan bantuan navigator BrainLab serta sayatan preorbital. Muhammad Al-Said dan kawan-kawan 2018 melakukan pendekatan ekstraoral dengan osteotomi vertikal dari tepi orbital ke dinding anterior sinus maxillaris serta pendekatan transkutaneus. Diego Escobar dan kawan-kawan 2016 melakukan pendekatan transnasal transetmoid serta pelebaran kom, reseksi parsial dari konka media bullosa, antrostomi sinus maxillaris, dan etmoidektomi anterior. Sebagai kesimpulan, benda asing orbita dan nasal merupakan kasus yang jarang dan menantang bagi para ahli bedah. CT scan kepala dengan rekonstruksi 3 dimensi memberikan visual dan orientasi yang efektif untuk perencanaan preoperasi. Pendekatan gabungan eksternal endoskopi merupakan prosedur yang efektif, aman, dan minimal invasif untuk manajemen pasien dengan benda asing orbita dan nasal. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk kesempatan kali ini untuk Dr. Yowan ada pertanyaan, silakan dok. Ya, terima kasih Dr. Samson. Halo, selamat siang, Dr. Dewi Gemala Wahab ya. Selamat siang dok. Ya, ini kasusnya cukup unik dan bagi kami agak aneh ya. Ini main panah-panahan ya, bukan panah asmara ya. Baik. Ini kalau kita lihat dari sini, ini CT scan-nya hanya satu posisi ya, potongan ya. Potongan aksial saja, betul? Mohon izin dok, sebenarnya ada reformat koronal, namun belum saya masukkan ke dalam laporan kasus dok. Ya, kalau di laporan kasus ini kan hanya yang aksial saja. Harusnya memang masukannya adalah yang koronal, kalau perlu sagital, sehingga kita bisa mengetahui letak persisnya busur ya, panahnya itu di mana ya posisinya. Kemudian kalau kita lihat ini belum mengenai mata ya, jadi memang infraorbital ya, daerah infraorbital ya. Iya, infraorbital dok. Infraorbital. Kemudian kalau dari judulnya kan kombinasi pendekatan eksternal dengan endoskopik. Kalau di sini artinya yang endoskopik itu hanya sebagai panduan ya, bukan ngambilnya atau mengambil benda asingnya dari hidung. Ya. Sebagai guiding untuk ekstraksi dok. Karena untuk ekstraksinya sendiri sebenarnya join dengan TS mata, namun THT guiding dengan endoskopi sambil melakukan ekstraksi. Jadi TS mata hanya melakukan debridement di akhir dok. Debridement di akhir, berarti dia matanya enggak dok, cuma insisi daerah yang bagian panah yang masuk itu dok, diperluas. Masuk. Oh, di situ. Artinya di hidungnya sendiri dia nancapnya di mana ya?
Di septum atau di sinus Yes. maksila tidak ada ya? Dia melewati superior sinus maxilla, lewat septum sampai setinggi koana, dok. Di sinus ethmoid, nggak sampai sphenoid juga, dok. Cuma sampai ethmoid. Di ethmoid ya? Kalau saya ngeliat kok Iya, dok. kayaknya belum sampai ethmoid ya. Karena nancapnya di dinding lateral hidung ya. Iya, dok. Sampai dia nggak nempel, nggak ada di kafum nasi artinya. Kelihatan di kafum nasi, dok. Kafum nasi kiri. Kafum nasi kiri, iya. Jadi artinya ini cuma ditarik aja gitu dari luar ya? Betul ya? Iya, iya, dok. Ditarik aja, tapi diintipnya dari Ditarik, iya. pakai Dengan endoskopi. Oh, gitu. Iya, dok. Ya, ya. Masih ada lagi nih, Dokter Yon? Ya berarti ini Bisa mungkin harusnya apa ya? Apakah itu termasuk external approach gitu ya, atau endoskopiknya itu dimasukin gitu? Mungkin kalau menurut saya sih bukan kombinasi ya, bukan endoskopik ya. Karena endoskopik hanya sebenarnya kami lakukan ya. tes. Iya, kami sempat melakukan tes juga, dok, infraksi konka media serta ethmoidektomi anterior, dok. Iya, mungkin nanti dimasukkan ya di dalam ininya, kurang jelas memang. Iya, dok. Terutama juga cara mengangkat itu yang dari luarnya, eksternalnya alatnya apa belum dimasukkan. Mungkin itu ya, Dokter Yohan ya. Terima kasih Dokter Yohan, karena Makasih kita banyak, lumayan banyak kasusnya. Kita teruskan dulu ya. Nanti kalau ada yang kurang bisa diulang. Selanjutnya adalah Dr. I. Putu Chandra Adinugraha dengan nasal septal perforation in fungal rhinosinusitis. Silahkan diputar. Selamat siang, saya ucapkan kepada para profesor, dokter, serta partisipan pada Kongres Nasional Perhati KL ke-19. Perkenalkan, saya Chandra Adinugraha dari Universitas Udayana. Pada hari ini saya akan memaparkan laporan kasus saya yang berjudul perforasi septum pada rhinosinusitis jamur. Untuk pendahuluan, jamur terutama di negara tropis dapat dijumpai pada udara bebas. Jamur yang terhidup menyebabkan infeksi baik pada orang dengan status imun yang baik ataupun dengan status imun yang rendah. Jamur jika menginfeksi hidung dan rongga sinus dapat menyebabkan terjadinya rhinosinusitis jamur. Terdapat dua kelompok besar rhinosinusitis jamur, yaitu tipe invasif dan non-invasif, yang dibedakan dengan adanya invasi dari jamur hingga epitelium mukosa. Komplikasi dapat ditemukan pada sinus paranasal dan menyebabkan erosi dari tulang yang biasanya terlihat pada pemeriksaan radiologis. Pada sehari ini saya melaporkan kasus laki-laki 56 tahun dengan rhinosinusitis jamur dengan komplikasi perforasi pada septum. Dari laporan kasus, laki-laki 56 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan mencium bau busuk selama 3 bulan dan memberat dalam waktu 2 minggu terakhir. Riwayat bersin dan pilek yang membaik pada siang hari, tidak ada riwayat penyakit sistemik lain. Dari pemeriksaan fisik, vital sign dalam batas normal. Pemeriksaan rhinoskopi anterior didapatkan adanya penyempitan pada kedap kafum nasi bilateral. Pada nasoendoskopi didapatkan adanya hipertrofi pada konka inferior bilateral dan didapatkan adanya polip pada kafum nasi kanan setinggi konka media disertai dengan sekret yang mukoid. Pada pasien dilakukan pemeriksaan CT scan tanpa kontras, ditemukan adanya penebalan mukosa pada sinus maxillaris kanan, sinus ethmoidalis kanan, dan kafum nasi kanan. Erosi disertai dengan adanya erosi pada dinding medial sinus maxillaris kanan. Pasien kami diagnosis dengan sinusitis maxillaris kanan, ethmoidalis kanan, polip kafum nasi kanan, dan hipertrofi konka inferior bilateral. Pada pasien kami lakukan tindakan Caldwell pada sinus maxillaris kanan, ethmoidektomi, polipektomi, dan konkotomi dengan radiofrekuensi. Pada intraoperasi ditemukan adanya bola jamur atau fungus bol pada kafum nasi kiri dan kanan, disertai dengan adanya perforasi pada septum setinggi konka media dengan ukuran 1 cm. Dari pemeriksaan histopatologi didapatkan adanya inflamasi kronik supurasi disertai dengan adanya koloni jamur dicurigai aspergillus. Ini merupakan gambar dari intraoperasi di mana didapatkan adanya fungus bol dan adanya perforasi pada septum. Pasien kami diagnosis dengan rhinosinusitis jamur
pada sinus maxillaris kanan dan etmoidalis kanan, disertai dengan perforasi septum. Pos operasi kami berikan cefixim 2 kali 200 mg, fluconazole 1 kali 150 mg, pseudoephedrine 2 kali 60 mg, dan cuci hidung dengan normal sari. Pos operasi 1 minggu setelah operasi, pasien tidak mengeluh, tidak didapatkan adanya bau busuk. 2 bulan setelah operasi, pasien juga tidak mengeluh adanya bau busuk dan tidak didapatkan adanya sensasi hidung tersumbat ataupun suara bersiul saat bernafas. Diskusi, manifestasi dari rhinosinusitis jamur bervariasi. Pada pasien dengan status imunnya rendah dapat menimbulkan gejala yang berat hingga kematian. Penyebab paling sering yaitu Aspergillus, Candida, dan Mucor. Perforasi septum dapat disebabkan oleh inflamasi, autoimun, trauma, ataupun infeksi. Gejala yang ditimbulkan dapat berupa perdarahan, rusta, sensasi hidung tersumbat, ataupun suara bersiul saat bernafas. Pada kasus dilakukan pemeriksaan CT scan untuk melihat adanya invasi ataupun komplikasi pada komplikasi. Pada kasus didapatkan adanya penebalan mukosa sinus disertai dengan adanya erosi pada dinding sinus maxillaris. Pada literatur disebutkan bahwa pemeriksaan CT scan dapat ditemukan adanya penebalan sinus baik unilateral maupun bilateral. Dapat juga didapatkan adanya erosi dari tulang, invasi ke orbita ataupun intrakranial, serta gambaran opasitas yang multiple pada sinus. Pada kasus dilakukan tindakan pembedahan berupa cadwellat, etmoidektomi, polipektomi, dan lymfotomi dengan radiofrekuensi, dan postoperasi diberikan anti jamur fluconazole. Berdasarkan literatur, menurut EPOS 2020, terapi pembedahan merupakan terapi utama dan pemberian anti jamur dapat dipertimbangkan. Menurut Widiono dan Sutikno, pemberian preoperatif kortikosteroid juga dapat membantu penyembuhan pasien-pasien dengan rhinosinusitis jamur. Menurut Alatobi et al. Juga mengemukakan melakukan tindakan pembedahan berupa PES dan pemberian dupilumab. Pada kasus perforasi septum tidak bergejala, tidak ditemukan adanya suara bersiul ataupun sensasi hidung tersumbat, dan tidak dilakukan adanya terapi pembedahan. Dari literatur dikatakan gejala perforasi septum ditentukan oleh ukuran dan lokasi perforasi. Semakin besar ukurannya dan lokasi pada anterior, maka gejala akan lebih berat. Tata laksana dari perforasi septum itu sendiri adalah menghilangkan penyebab dari perforasi itu. Pemberian semprot hidung ataupun salep baik dengan ataupun tanpa antibiotik dapat dipertimbangkan, serta terapi pembedahan dapat dilakukan dengan teknik mucosal flap. Kesimpulan, laki-laki 56 tahun didiagnosis dengan rhinosinusitis jamur pada sinus maxillaris kanan dan etmoidalis kanan, disertai dengan perforasi septum. Pasien dilakukan tindakan pembedahan, diberikan pengobatan, serta dilakukan observasi. Terapi pembedahan merupakan terapi utama yang dilakukan pada kasus rhinosinusitis jamur. Pada perforasi septum, eliminasi dan pada penyebab perforasi merupakan tindakan utama dan tindakan pembedahan dapat dipertimbangkan apabila menimbulkan gejala yang berat. Demikian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Iputu Chandra ya. Iya, Dokter. Iya, pertanyaan mungkin dari saya ya. Saya membaca seluruh jurnalnya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana Dr. Putu Chandra mencari mereview report case ini, caranya. Karena memang kenapa tidak dipakai metode PICO ataupun Prisma ya? Bagaimana caranya membandingkan kasus ini dengan mencari literatur lainnya? Ya. Ya, baik Dokter. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin Dokter, kisah dari yang saya untuk literatur ini saya lakukan pencarian data dengan menggunakan PICO, tetapi saya tidak masukkan ke dalam literatur, Dokter. Kemudian saya bandingkan dari beberapa jurnal yang saya dapat yang dimana membahas tentang
rhinosinusitis jamur dan jurnal tentang perforasi septum yang saya masukkan ke dalam diskusi dari jurnal itu sendiri, dokter. Mungkin seperti itu. Kata kuncinya apa yang digunakan untuk mencari literaturnya? Rhinosinusitis jamur dan perforasi septum, dokter. Dua kata kunci. Iya, dokter. Iya. Ya mungkin itu saja dari saya. Mungkin bisa dilihat lagi banyak metode ya buat mencari bagaimana sebetulnya apakah pada kasus ini tata laksananya sesuai dengan jurnal-jurnal yang ada. Kita bisa menggunakan metode yang PICO dan menggunakan Prisma ini ya, Prisma Study. Silakan nanti dilihat lagi ya, Dokter Ibu Tuzana, supaya lebih baik lagi hasilnya. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih. Kita akan lanjut ke topik berikutnya. Baik, topik berikutnya Dr. Olivia akan membawakan tentang Sinus and Nasal Quality of Life Survey SN5 in the Management of Pediatric Chronic Rhinosinusitis with Nasal Polyposis. Pada Dr. Olivia, silakan ditayangkan. Assalamualaikum, selamat siang Profesor, Dokter, dan Panitia Konas Perhati 19 tahun 2022. Saya Olivia dari Universitas Indonesia akan mempresentasikan sebuah laporan kasus dengan judul Sinus and Nasal Quality of Life Survey SN5 in the Management of Pediatric Chronic Rhinosinusitis and Nasal Polyposis. Sebagai pendahuluan, rhinosinusitis kronik pada anak seringkali menimbulkan masalah karena gejala yang sering tumpang tindih dengan gejala infeksi pada hidung dan sinus yang sering tidak terdiagnosis serta menimbulkan dampak negatif bagi kualitas hidup anak. Menurut literatur, insidensi kejadian rhinosinusitis kronik pada anak hanya sekitar 2-4%. Hal ini disebabkan sulitnya pengambilan data dari anamnesis dan pemeriksaan fisik pada anak. Struktur anatomi dan surgical pada anak berbeda dengan dewasa, menjadikan penampilan pada anak menjadi unik. Tujuan dari manajemen rhinosinusitis kronik pada anak adalah peningkatan kualitas hidup yang dapat diukur dengan kuesioner SN5. Rhinosinusitis dan polip hidung merupakan suatu penyakit inflamasi kronik yang dapat mengubah susunan ventilasi dan menyebabkan sumbatan pada aliran sinus serta defek atau kerusakan pada mucociliary clearance yang menimbulkan stasis mukus pada sinus. Rhinosinusitis kronik pada anak meliputi dua gejala utama, yaitu hidung tersumbat atau hidung meler pada bagian anterior dan posterior nasal grid dengan atau tanpa nyeri wajah atau batuk. Gambaran endoskopi menunjukkan nasal polip dengan atau tanpa sekret mukopurulen di meatus media dan odema atau obstruksi meatus media. CT dapat menunjukkan perubahan mukosa pada kompleks osteomeatal dan atau sinus. Berikut beberapa faktor risiko yang dapat memperberat gejala, yaitu rinitis alergi, asma, asap rokok, adenoiditis, dan GERD. Klasifikasi rhinosinusitis dapat dibagi menjadi primer dan sekunder berdasarkan distribusi anatomis, endotype, dan phenotype. Manajemen rhinosinusitis kronik pada anak sesuai EPOS terdiri atas medikamentosa dan juga pembedahan. SN5 adalah kuesioner yang harus dilengkapi oleh orang tua atau pengasuh anak usia 2-12 tahun yang cukup valid. Kuesioner terbagi dalam 5 domain, yaitu infeksi sinus, obstruksi hidung, gejala alergi, emosi, dan keterbatasan aktivitas, di mana masing-masing domain diberikan skor 1-7 berdasarkan frekuensi keseringan gejala masing-masing domain yang muncul. Di akhir kuesioner, orang tua dapat memberikan rating mengenai kualitas hidup anaknya sesuai dengan hasil dari masalah hidung dan sinusnya. Kita masuk dalam presentasi kasus. Dilaporkan sebuah laporan kasus anak usia 10 tahun dengan keluhan hidung meler terus-menerus pas 5 selama 1 tahun, disertai dengan hidung tersumbat pas 10 dalam 2 bulan terakhir. Tidak ada keluhan nyeri wajah, batuk, atau demam. Pasien selalu mengorok saat tidur. Bersin dan hidung gatal disangkal. Riwayat alergi, golongan obat sulfonamid, dan operasi PDA closure. Riwayat asma dan juga LPR disangkal. Skor TNSS 15, no skor 50, dan SS 0. Hasil laboratorium IgE dan eosinofil dalam batas normal dan didapatkan hasil skin prick test positif pada dermatofagoides teronisinus dan juga farinae. Pemeriksaan fisik didapatkan
Kafumnasi bilateral sempit disertai dengan konka inferior hipertrofi, nasal polip grade 3. Endoskopi didapatkan massa pucat dengan sekret mukopurulen di kafumnasi serta tanpa pembesaran dari adenoid. CT scan didapatkan pansinusitis dengan nasal polip. Pasien didiagnosis dengan rhinosinusitis kronik tipe 2 dengan bilateral nasal polip dan rinitis alergi persisten. Prosedur simple polipektomi, sinuskopi maksila dan turbinoplasti dilanjutkan dengan pemberian antibiotik, antihistamin, cuci hidung, dan steroid intranasal. Pasien kemudian dilakukan evaluasi gejala dan nasoendoskopi. Gejala hidung meler didapatkan fase 2 tanpa hidung tersumbat, kafumnasi lapang, konka inferior dan konka media eutrofi dengan mukosa polipoid di meatus media. Evaluasi SM5 didapatkan skor 1 pada masing-masing domain dan skor kualitas hidup 7. Pertanyaan klinis pada kasus ini, bagaimana kualitas hidup anak dengan rhinosinusitis kronik setelah pemberian terapi konservatif maksimal dengan PICO sebagai berikut. Pencarian dari 3 database besar setelah dilakukan penyaringan, duplikasi, serta screening abstrak didapatkan satu studi yang sesuai dengan pertanyaan klinis. SN5 adalah kuesioner untuk menilai kualitas hidup anak dengan rhinosinusitis kronik. Terapi dikatakan berhasil bila nilai perkembangan minimal 0,5 poin, minimal clinically significant difference, gagal bila gejala masih sama atau buruk dengan skor perubahan di bawah 0,5. Hasil rata-rata skor SN5 dari berbagai terapi medical dan surgical treatment menunjukkan skor moderat sampai marked improvement. Gejala sinonasal pada anak bersifat multifaktorial. SN5 adalah alat yang sudah tervalidasi untuk mengukur kualitas hidup anak, mudah dan cocok untuk digunakan dalam kehidupan klinik, serta dapat memonitoring perkembangan klinis saat follow-up pasien anak dengan rhinosinusitis kronik. Sekian presentasi kasus dari saya dan terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Olivia ya. Kesempatan ini mungkin kembali lagi ke Dr. Irwan Setiono untuk memberikan pertanyaan, Dok. Iya. Silakan Dr. Irwan. Terima kasih. Terima kasih Dokter. Nah, selamat siang Dr. Olivia. Dr. Olivia ya. Saya sebetulnya agak sulit karena ini kan cuma melaporkan satu kasus ya. Sedang yang dinilai adalah quality of life menggunakan SN5. Untuk menyimpulkannya kan jadi sulit saya. Saya juga sulit menyimpulkan cuma satu kasus, tapi kemudian disimpulkan apakah ini SN5 ini untuk menilai quality of life-nya baik apa tidak. Itu yang saya juga agak sulit. Menurut Dr. Olivia bagaimana? Apakah memang cukup bisa untuk dipakai atau belum ya? Apa ada kesulitan untuk mendapatkan kasusnya sehingga hanya satu kasus saja yang dilaporkan? Coba silakan. Ya, izin Dok, izin menjawab. Untuk presentasi kasus rhinosinusitis kronik pada anak sendiri itu memang dari literatur memang cukup sedikit untuk angka insidensinya terkait dengan kesulitan untuk pengambilan data dari anamnesis dan juga pemeriksaan fisik pada anak. Karena kan pada pemeriksaan fisik anamnesis kita biasanya mengambil data informasi dari orang tua, tidak secara langsung dari anak. Kemudian dari pemeriksaan fisik juga untuk pemeriksaan dengan menggunakan nasoendoskopi seperti yang kita gunakan di klinik sehari-hari juga agak sulit memang untuk representasi insidensi kejadian rhinosinusitis pada anak memang sedikit angkanya Dok menurut literatur. Ya, saya memang ini sebetulnya menarik ya, bagi saya menarik. Pediatrik ini memang menarik ya. Dan kita menghadapi rhinosinusitis kronis pada anak itu juga memang satu hal yang menarik. Tetapi memang dari yang disampaikan Dr. Olivia, saya masih belum bisa menarik kesimpulan karena kasusnya baru satu ya. Kalau secara literatur mungkin bisa ya. Tapi menurut saya kalau ini coba diperbanyak kasusnya itu akan lebih baik. Itu saja sih komentar saya. Ya mungkin perlu nanti ditambahkan kasusnya lebih banyak lagi. Terima kasih Dr. Sinta.
Baik, dokter, terima kasih. Irwan. Ya, mungkin kesimpulannya belum bisa general ya, hanya untuk kasus ini. Mungkin ditulisnya di dalam narasi jurnalnya yang dibuat. Ya, terima kasih Dokter Olivia. Jangan lupa para penguji untuk mengisi G-form-nya. Baik, yang terakhir kita akan lihat presentasi Dr. Cynthia Putri Wulandari dengan Medical Therapy of Suspected Chronic Invasive Fungal Rhinosinusitis. Silakan ditayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Cynthia Putri Wulandari dari Universitas Andalas. Pada kali ini saya akan mempresentasikan laporan kasus yang berjudul Tata Laksana Medikamentosa pada Suspek Rhinosinusitis Jamur Kronik Invasif. Pendahuluan, rhinosinusitis jamur adalah penyakit inflamasi pada hidung dan sinus paranasal yang disebabkan oleh jamur. Klasifikasi rhinosinusitis jamur ini dibagi menjadi invasif dan non-invasif. Insidensinya biasanya menyerang pada usia pertengahan dan usia tua, dan dapat juga terjadi pada pasien dengan imunokompromis seperti diabetes mellitus. Organisme terseringnya adalah Aspergillus. Pasien dengan rhinosinusitis jamur ini dapat diterapi dengan antifungal, operasi, dan cuci hidung. Tujuan daripada laporan kasus ini yaitu untuk mengetahui keberhasilan daripada medikamentosa pada pasien dengan suspek rhinosinusitis jamur kronik invasif. Laporan kasus, pasien perempuan usia 65 tahun datang dengan keluhan hidung kiri tersumbat sejak 3 bulan yang lalu. Keluhan disertai dengan keluar ingus kental berbau busuk dari hidung sisi kiri sejak 3 bulan yang lalu, rasa penuh di wajah ada, penurunan penciuman ada pada hidung kiri sejak 3 bulan yang lalu, riwayat diabetes mellitus ada sejak 2 tahun yang lalu. Dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan dalam batas normal, PNIF 60, dari nasoendoskopi didapatkan kafum nasal kanan lapang, konka inferior eutropi, konka media eutropi, tidak terdapat sekret dan tidak ada septum deviasi. Pada kafum nasal kiri tampak penurunan dari septum dan konka inferior dan sekret mukopurulan. Pada pasien ini didiagnosis dengan tumor kafum nasal kiri dan suspek rhinosinusitis jamur kronis dan DM tipe 2. Pasien direncanakan untuk dilakukan pemeriksaan CT scan sinus paranasal dan diberikan terapi cuci hidung NaCl 0,9% 3x20 cc. Pada kontrol pertama, pasien datang dengan keluhan hidung tersumbat dan terdapat keluar ingus kental berbau dari hidung sisi kiri. Dari nasoendoskopi tampak pendorongan septum dan konka inferior serta terdapat sekret mukopurulan. Dari hasil CT scan didapatkan kesan sinusitis dengan destruksi dinding medial sinus maksila suspek jamur dengan skor Lanneke 12. Dari hasil kultur didapatkan Candida SP, dari hasil laboratorium didapatkan hiperglikemi. Pasien didiagnosis dengan suspek RSK kronik invasif dan DM tipe 2, dan dari bagian penyakit dalam didiagnosis dengan DM tipe 2 tidak terkontrol. Pasien diterapi dengan terapi diabetes mellitus dari bagian penyakit dalam dan disarankan untuk operasi, namun pasien dan keluarga menolak. Pasien diterapi dengan cuci hidung 0,9% 3x20 cc dan fluconazole 1x150 mg. Pada kontrol kedua, pasien masih mengeluhkan yang sama. Dari nasoendoskopi tampak jaringan nekrotik memenuhi kafum nasal, konka inferior eutropi, konka media tidak dapat dinilai. Pasien didiagnosis dengan suspek RSK jamur kronik invasif dengan DM tipe 2 dan diberikan terapi cuci hidung dan fluconazole. Pada kontrol ketiga, keluhan hidung tersumbat sudah berkurang, keluar ingus kental berbau dari hidung kiri sudah berkurang. Dari nasoendoskopi tampak jaringan nekrotik di sisi lateral kafum nasal, konka inferior eutrofi, konka media tidak dapat dinilai. Dari diagnosis, suspek RSK jamur kronik invasif dan DM tipe 2. Pasien diterapi dengan cuci hidung, dilanjutkan dengan ketoconazole salap dan fluconazole. Pada kontrol keempat, keluhan hidung tersumbat sudah berkurang, keluar ingus kental berbau dari hidung kiri sudah berkurang. Dari nasoendoskopi kiri, kafum nasal tampak jaringan nekrotik kemudian dibersihkan sehingga tampak destruksi daripada dinding medial sinus maksila dan terdapat sekret mukopurulan. Pasien didiagnosis dengan suspek RSK jamur kronik invasif dan DM tipe 2. Pasien diterapi dengan cuci hidung, ketoconazole salap, dan fluconazole. Selanjutnya disarankan untuk kontrol 2 minggu kemudian. Pasien datang untuk kontrol kelima dengan keluhan tidak ada. Dari nasoendoskopi, kafum nasal kiri lapang, konka inferior eutrofi, konka media eutrofi, terdapat sekret mukopurulen, tampak destruksi daripada dinding medial sinus maksila, jaringan nekrotik sudah tidak ada. Pasien didiagnosis dengan suspek RSK jamur kronik invasif dan DM tipe 2. Selanjutnya pasien diterapi dengan cuci hidung dan pemberian ketoconazole salap. Pasien disarankan kontrol namun pasien tidak datang kembali. Clinical patient populasi pasien dengan suspek RSK
jamur kronik invasif, intervensi, medikamentosa, cuci hidung, dan fluconazole, comparison tidak ada outcome mengurangi gejala dari RSK jamur. Metode pencarian berdasarkan literatur searching dengan kata kunci kronik invasif fungal rhinosinusitis dan antifungal, kronik invasif fungal rhinosinusitis dan nasal irigasi, dan berdasarkan database Cochrane, PubMed, dan Google Scholar. Kriteria inklusi pasien RSK jamur atau suspek RSK jamur kronik invasif yang diterapi dengan antifungal dan pasien RSK jamur kronik invasif yang diterapi dengan cuci hidung. Berdasarkan systematic review didapatkan 69 yang sama dengan kata kunci. Hasil pencarian, menurut Yuka, mengevaluasi operasi sinus berendoskopi yang dikombinasi dengan pemberian antifungal pada pasien RSK jamur kronik invasif pada pasien imunokompromis, didapatkan kesimpulan pasien membaik setelah 10 minggu perawatan. Menurut Lee, mengevaluasi efektivitas dari cuci hidung pada pasien RSK jamur, pada kesimpulan didapatkan 3 bulan terapi, pasien yang diberikan cuci hidung membaik dibandingkan placebo dan 6 bulan kemudian efeknya lebih baik. Diskusi pada kasus ini dilaporkan pasien perempuan usia 65 tahun dengan suspek rhinosinusitis jamur kronik invasif dan DM tipe 2. RSK jamur dikatakan kronis apabila gejala lebih dari 12 minggu dan lebih sering pada wanita tua dengan imunokompromis seperti diabetes mellitus. Pada pasien diberikan terapi ketoconazole salap pada hidung dan diberikan fluconazole selama 6 minggu. Terapi antifungal ini dapat dimulai secepatnya setelah diagnosis ditegakkan. Antifungal ini dapat diberikan selama 6 minggu atau lebih baik dengan memantau hasil dari laboratorium. Antifungal ini dapat diberikan kurang dari 2 minggu dan dapat dihentikan apabila gejalanya berkurang. Antifungal yang dapat diberikan yaitu amphotericin B, itraconazole, dan variconazole. Amphotericin B ini dapat diberikan karena dia dapat mengurangi nefrotoksisitas dan memiliki efek samping yang besar dibanding itraconazole, variconazole, dan fluconazole. Fluconazole ini baik diberikan pada jamur jenis Candida. Pada pasien ini diterapi juga dengan cuci hidung NaCl 0,9%, di mana nasal salin ini dapat mencegah komplikasi dan mengurangi gejala. Dan dia juga dapat mencegah daripada pertumbuhan jamur. Nasal salin dan antifungal topikal ini baik diberikan karena dapat mengurangi kekambuhan. Pada pasien ini tidak dilakukan operasi karena pasien menolak, sehingga dilakukan upaya debridement setiap pasien datang kontrol berobat ke poli. Surgical paranasal sinus debridement berfungsi untuk mengembalikan fungsi drainase dan ventilasi daripada sinus. Kesimpulan, rhinosinusitis jamur kronik invasif ini dapat terjadi pada pasien dengan imunokompromis dan sering pada pasien diabetes mellitus. Cuci hidung dan obat anti jamur menjadi pilihan terapi untuk kasus dengan rhinosinusitis jamur kronis apabila tidak dilakukan tindakan operasi. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Cynthia Putri Wulandari. Ya, sekarang kesempatan dari Dr. Iwan. Maaf, Dr. Iwan tadi saya agak lupa putarannya. Ya, Iwan ya. Baik, terima kasih dokter. Ya, Dr. Cynthia Putri Wulandari ya. Ya. Jadi kalau saya baca ini judulnya ini suspek ya. Suspek invasif rhinosinusitis jamur kronik. Ya, betul ya? Suspek. Iya, dok, benar, dok. Nah, itu pertanyaan yang pertama adalah kenapa itu suspek? Kemudian tadi dikatakan invasif gitu ya. Dasar diagnostiknya apa ini dikatakan invasif gitu ya. Dan ini juga diberikan pada pasien ini tidak dilakukan tindakan operasi gitu ya. Hanya diberikan terapi saja, konservatif seperti itu. Dan diberikan padahal kalau namanya jamur rhinosinusitis kronik jamur yang invasif kan harusnya kombinasi antara pemberian konservatif, obat-obat jamur dan operasi untuk debridement-nya. Sedangkan pada pasien ini hebat juga ya, untuk invasif tetapi tidak dilakukan debridement dia bisa sembuh gitu, alhamdulillah. Dan ini saya juga bingung, ada ketoconazole salep gitu ya. Pemberian salep itu kan artinya biasanya itu yang untuk non-invasif gitu. Kalau invasif itu kan sudah bukan cuma di mukosa tetapi udah submukosa, ke tulang, ke pembuluh darah gitu. Kalau disalep-salepin tuh itu peranannya apa mungkin itu? Kok banyak ya dok ya? Ya. Baik dok. Dijawab yang tadi diingat oleh Dr. Cynthia, silakan.
Baik dok, terima kasih dok atas pertanyaannya. Yang pertama, kenapa kita mendiagnosis dengan suspek rhinosinusitis jamur kronik invasif? Satu, pertama dari anamnesis, dari gejala klinis, pasien kita curigain pasien adalah perempuan usia 65 tahun, datang dengan keluhan hidung tersumbat, unilateral satu sisi dan keluar ingus kental berbau busuk dari hidung satu sisi. Itu sudah mengarah yang ke arah rhinosinusitis jamur. Terus kenapa kita bilang kronik invasif? Pasien mengeluh keluhannya sudah lebih dari 12 minggu. Kemudian dari pemeriksaan nasoendoskopi juga selama pasien kontrol kita lihat terdapat jaringan nekrotif yang memenuhi kafum nasal. Kemudian dari hasil CT scan dilihat hasilnya adalah terdapat destruksi daripada dinding sisi medial lateral kafum nasal yang menandakan bahwa sudah terjadi invasi ke jaringan sekitarnya. Kemudian cuma untuk menentukan dia diagnosis pasti, memang harus dilakukan pemeriksaan histopatologi dok pada pasien ini karena tidak dilakukan operasi, jadi tidak dilakukan histopatologi, makanya diagnosis pasien dengan suspek rhinosinusitis jamur kronik invasif. Kemudian kami kenapa juga itu karena dari hasil mendukung ke arah jamur, dari hasil kultur sekret juga mendukung ke arah candida. Kemudian pasien juga diberikan ketoconazole salep, itu ya setuju dok, memang benar untuk pemberian non invasif, tapi dari beberapa ada literatur juga yang mengatakan bahwa bisa juga diberikan pada rhinosinusitis jamur kronis, yaitu bisa untuk mencegah daripada pertumbuhan daripada jamur. Makanya diupayakan semaksimal mungkin pada pasien ini dengan cara diberi demen setiap pasien datang kontrol ke poli, pemberian cuci hidung, selain itu fluconazole dan antifungal diharapkan membaik. Itu dok. Terima kasih dok. Iya, cukup jelas ya, mungkin dimasukkan ya kelebihan pasien ini gitu ya. Saya sih memang lebih setuju suspek karena mungkin juga kalau invasif rasanya hasilnya terlalu bagus ini ya kelihatannya begitu. Jadi mungkin karena suspek dicari saja kemungkinan kenapa dia perbaikannya lebih banyak dan ditambahkan di dalam jurnalnya. Mungkin itu ya. Ya, baik dok. Terima kasih dok. Kita sudah ada waktu 7 menit lagi ya. Ya, 7 menit lagi. Apakah ada yang mau ditanyakan kembali kepada seluruh presentan? Silakan. Atau ada masukan? Ada ini silakan. Dari juri Dr. Irwan, Dr. Yowan, kalau dari saya mungkin ada baiknya kita menggunakan sistematika yang sama ya untuk semua presentan, sistematika untuk bagaimana kita menelaah kasus yang kita dapatkan memakai sistem yang sama yaitu PICO dan Prisma ya, dilanjutkan dengan Prisma. Sehingga cara berpikir kita sistematikanya juga mendapatkan hasil yang ilmiah dan melihat jurnal-jurnal lain yang ada. Begitu ya mungkin masukan dari saya untuk semuanya. Nanti kan andaikan mau dimasukkan dalam suatu publikasi bisa lebih baik lagi mudah-mudahan. Dari Dr. Irwan Kristiono dan Dr. Yohan ada masukan? Silakan untuk adik-adik kita semua. Dr. Irwan dulu apa Yohan dulu? Mangga yang boleh satu ya. Aja. Ada untuk Dr. Muhammad Iqbal ya. Tadi kan kalau nggak salah pengambilan pacet atau lintah darat ya. Ini kan dengan lintah darat gitu ya, masuk dalam hidung. Ini kan diberikan silokain adrenalin gitu. Sedangkan pasiennya itu kan di general anestesi. Sebenarnya apa sih fungsinya silokain adrenalin? Gitu. Mohon izin menjawab dokter. Fungsi pemberian silokain adrenalin ini dikarenakan pasien sudah di tata laksana di layanan primer dok, sehingga sehingga mukosanya menyebabkan udem dokter. Jadi tujuan pemberian silokain adrenalin adalah untuk mengurangi udem dari mukosa dokter, sehingga kita mudah untuk memvisualisasi
benda asingnya sendiri, dokter. Mengurangi udem. Ya, edem ya. Kenapa silokain adrenalin, nggak adrenalin aja? Atau epinefrin, atau iliadin ya, gitu. Kenapa ada silokainnya? General anestesi gitu. Iya, kan udah dibius gitu. Iya. Saya rasa kalau silokain kan buat menghilangkan nyerinya. Jadi dokter, sebenarnya dokter di sini dokter menjawab ada dua fungsi sebenarnya, ada dua kegunaan pemberian tampon ini dokter. Yang pertama mengurangi udem, yang kedua mengurangi imobilisasi dari pacat itu sendiri dokter. Artinya pacat tidak bergerak lagi dokter dengan pemberian silokain adrenalin ini dokter. Jadi pacatnya teranestesi mungkin di sini ya. Benar dokter. Jadi pacatnya terbius juga ya dok ya? Terbius, iya. Dokter Iqbal ya. Jadi mohon di sini dok memberikan masukan dokter. Mungkin pacat ini kan paling jarang kita temukan dokter. Jadi perbedaan antara pacat dengan lintah ini, kalau pacat mungkin dia hidupnya di daerah lembab dokter. Kalau sementara lintah dia lebih hidup di air dokter. Oh iya. Itu perbedaan. Ya. Dan kalau dari literatur kita baca itu untuk pacat ini sendiri dan lintah ini sendiri dia hidup di daerah tropis, khususnya di kita di Indonesia dokter. Mungkin di Eropa memang nggak pernah dapat kasus ini dokter. Terima kasih dokter. Tapi nanti kita ada penelitian lagi ya, daya bius ini terhadap pacat ya dan lintah mungkin. Dari dokter Irwan dok, ada dok tambahan buat ini para calon dokter THT. Iya, enggak, saya cuma hanya ini aja mengomentari karena tadi kan ada beberapa kasus yang sebetulnya tidak terlalu banyak ya. Kayak lintah oke lah sendiri ya. Tadi ada yang terakhir tadi tentang apa tadi pediatrik tadi ya. Itu yang juga PCRS kasusnya sedikit ya. Yang kedua ya kalau salah ya, Olivia ya tadi ya, Dr. Olivia ya. Kemudian maksud saya itu mungkin kita belum terbiasa dengan melihat menganalisa kasus itu berdasarkan PICOS ya atau Prisma, sehingga memaksakan untuk menilai membandingkannya dengan sistem itu gitu ya. Jadi sepertinya seolah dipaksakan. Pada waktu saya menilai materinya itu saya lihat kadang-kadang ada yang janggal juga. Ini kok kayaknya dipaksakan begitu ya. Iya, ada yang nggak cocok, ada yang gini, tapi oke lah. Kita belajar sama-sama, nggak apa-apa ya. Belajar sama-sama untuk kita apakah pas betul apa yang kita lakukan itu sudah betul nggak secara ilmiah ya. Jadi tidak dipaksakan. Jadi, tapi ini sebetulnya semuanya menarik ya. Kasus-kasusnya menarik. Hanya saja mungkin ada tertentu yang kurang kasusnya, ya. Tapi it's okay, enggak apa-apa. Karena tadi ada juga ada yang sumir tadi ya, kalau nggak salah yang tadi yang juga ditanya sama Dr. Yowan atau Dr. Rani tadi ya, yang perkara panah tadi itu ya. Ini sebetulnya yang mau ditekankan yang mana gitu ya, yang eksternal atau yang endoskopik gitu. Padahal ngambilnya kan eksternal ya. Endoskopiknya kan hanya sekedar mengevaluasi. Jadi sebetulnya hanya membantu melihat, mengevaluasi saja endoskopiknya. Jadi bukan merupakan tindakan utama. Nah ini kadang-kadang mungkin apakah ini karena pengaruh harus dipaksakan dengan tulisannya sehingga seperti seolah-olah ini khusus unik, gitu ya. Unik. Nah, sebetulnya kan tidak. Iya, ini sepertinya unik. Padahal sebetulnya juga menurut saya enggak kan itu eksternal juga akhirnya gitu. Iya. Ya, sebetulnya komentar saya itu saja Dr. Cynthia, tapi sebetulnya selamat panjenengan semua ya, para semangat bagus itu sudah luar biasa itu bagi saya juga ya. Terima kasih Dokter. Ya, terima kasih Dokter Irwan. Mungkin masukan-masukan dari juri semua bisa membuat lebih baik lagi ya naskahnya. Siapa tahu nanti akan dimasukkan suatu publikasi ya. Nanti dilihat lagi masukan-masukan dari kami dan diiringan dengan pembimbingnya. Mungkin karena waktunya juga sudah pas habis, saya ucapkan terima kasih atas presentasinya dan semoga membawa manfaat buat kita semuanya. Mungkin ada dokumentasi dulu ya, sudah difoto? Iya dokter. Mohon izin. Ya. Saya kembalikan ke MC ya.
Terima kasih kepada moderator Dr. Sinta Sari Ratnanda, spesialis TKL konsultan, yang telah memimpin acara siang hari ini. Sesi dilanjutkan dengan foto bersama, baik yang hadir offline dan online. Dokter, mohon izin dok, boleh berdiri di sini dok. Mohon semua peserta membuka kamera.